Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Z. Kolbi Mulyana dengan NIM 19106112239 dari kelas Hukum Humaniter C. Di sini saya akan menjelaskan kasus konflik antara Rusia dan Ukraina dengan tema persoalan prospek pelaksanaan intervensi humaniter untuk menyelesaikan UAS semester ini. Dalam hal ini, humaniter atau humanitarian merupakan istilah yang pada saat ini lazim digunakan untuk menunjukkan intervensi yang ditunjukkan untuk menyelamatkan warga negara asing dari bahaya yang sedang dilakukan atau nantinya akan dilakukan terhadap mereka oleh otoritas negara yang seharusnya melindungi mereka. Intervensi humaniter memiliki definisi sebagai tindakan suatu negara mencampuri urusan suatu negara dengan cara mengerahkan angkatan bersenjata dengan tujuan untuk memaksa negara yang diintervensi untuk melaksanakan kebijakan yang lebih manusiawi lagi. Intervensi humaniter bertujuan untuk melindungi nilai-nilai hak asasi manusia itu sendiri. Lalu, berdasarkan uraian tersebut, secara konseptual mengenai istilah intervensi humaniter, bahwa intervensi humaniter paling tidak mengandung 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, penggunaan kekuatan militer, yang kedua, penghentian pelanggaran terhadap HAM, yang ketiga, dilakukan tanpa izin negara yang bersangkutan atau sebagai prosedur. Intervensi humaniter tidak akan dijalankan tanpa adanya tindakan atau indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang serius oleh pihak yang menjadi penerima dari intervensi tersebut. Terdapat suatu teori dengan konsep yang sejalan dengan intervensi humaniter. Teori tersebut dikenal dengan teori just war atau teori perang yang adil. Tujuan dari teori tersebut adalah untuk menghadirkan suatu petunjuk mengenai cara yang dibenarkan untuk suatu negara dalam mengambil tindakan terhadap situasi yang berpotensi menjadi konflik. Petunjuk tersebut ditujukan kepada negara, bukan perorangan, dan berupaya untuk menjunjung 3 hal berikut, yakni yang pertama, bahwa mengambil nyawa orang lain merupakan perbuatan yang sangat salah. 2. Negara memiliki kewajiban untuk membela warganya serta membela keadilan. Dan yang terakhir, melindungi nyawa orang tidak dan membela nilai moral yang berdosa penting terkadang membutuhkan kesediaan untuk penggunaan paksaan dan kekerasan. Terdapat 2 kategori dalam peperangan yang adil, yaitu ius ad bellum atau keadilan untuk melakukan peperangan, yang mana mengenai kapan kita diperbolehkan untuk secara adil mengambil jalan perang, dan ius in bello yang berarti keadilan dalam bertindak ketika perang, yang mana menjelaskan bagaimana menjalankan sebuah perang dengan sah. Sebuah perang dikatakan adil apabila kedua kategori tersebut dipenuhi. Berdasarkan pengaturan Piagam PBB, intervensi humaniter dapat diterapkan jika dianggap telah ada ancaman perdamaian dan ancaman keamanan dunia. Seperti halnya pada intervensi militer Rusia ke Ukraina melanggar beberapa ketentuan hukum internasional, yaitu pertama, pasal 2 ayat 4 Piagam PBB tentang larangan penggunaan kekerasan. Lalu yang kedua, resolusi Majelis Umum PBB nomor 2131 tahun 1965 tentang Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection their Independence and Sovereignty. Ketiga, resolusi Majelis Umum PBB nomor 2625 tahun 1970 tentang the Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly Relation and Cooperation Among States. Lalu yang keempat, resolusi Majelis Umum PBB nomor 3314 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 1974 tentang agresi. Lalu intervensi militer Rusia ke Ukraina juga melanggar perjanjian bilateral yang disepakati oleh kedua negara. Adapun perjanjian tersebut yaitu pertama, Memorandum on Security Assurance in Connection with Ukraine, accession to the Treaty on the Non-Proliferation on Nuclear Weapons, dan proliferasi senjata nuklir pada tanggal 5 Desember 1994 di Budapest. Kedua, Agreement between Russian Federation and Ukraine on status and condition of staying of the Black Sea Fleet of Russian Federation on Ukrainian territory pada tahun 1997. Perjanjian bilateral tersebut menyatakan bahwa pemerintahan Rusia harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, serta tidak dan menggunakan ancaman atau kekerasan seperti intervensi militer terhadap kedaulatan wilayah Ukraina. Namun, dalam melakukan intervensi militer Ukraina ke Rusia, mengungkapkan beberapa alasan, yaitu yang pertama, intervention by invitation. Alasan pertama yang diajukan oleh Rusia dalam melakukan intervensi militer terhadap Ukraina adalah ada permintaan untuk membantu Ukraina atau intervensi militer dari Presiden Ukraina itu sendiri, dan ada permintaan dari gubernur atau pimpinan daerah wilayah otonomi Crimea. Intervensi militer Rusia terhadap Ukraina dibolehkan dalam hukum internasional selama ada permintaan dari pemerintahan negara yang meminta. Louis de Soultbeck berpendapat bahwa intervensi militer
yang dilakukan atas permintaan atau konsen dari negara yang diintervensi tidak melanggar ketentuan hukum internasional yang terdapat pada pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Kehadiran dari negara lain di wilayahnya juga merupakan representasi dari host country itu sendiri. Tindakan intervensi militer karena permintaan sangat berhubungan erat dengan kondisi dari negara yang meminta intervensi. Kondisi negara yang dimaksud adalah status dari pemerintahan itu sendiri. Apakah negara yang minta intervensi itu mempunyai pemerintahan yang legitimate atau tidak? Legitimasi dari pemerintahan mempunyai pengaruh terhadap legal tidaknya tindakan intervensi militer tersebut. Permasalahan ini bisa menjadi sangat rumit dalam kasus civil war. Pemerintahan yang dibantu atau yang biasa dilakukan atau ada ajakan atau permintaan bantuan militer adalah permintaan yang legitimate dan diakui oleh komunitas internasional. Lalu selanjutnya ada self-defense. Salah satu alasan pembenar lainnya bagi Rusia untuk mengirimkan pasukannya ke Crimea adalah untuk melindungi warga negara Rusia yang berada di Crimea. Prinsip self-defense terdapat pada pasal 51 Piagam PBB dan merupakan prinsip yang diakui dalam hukum internasional. Warga negara merupakan perpanjangan dari negara itu sendiri. Oleh karena itu, serangan terhadap warga negara merupakan serangan terhadap negara karena unsur komunitas dalam arti penduduk negara sangat penting bagi keberadaannya. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.